Kajian Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law 'allimannaka a'zama suratan fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid." Saya akan mengajarkan dan memberitahukan kepada engkau surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid. Maka Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan hampir keluar dari masjid. Kemudian Abu Sa'id mengingatkan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang saya sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja langsung mengabarkan kepada Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya surat yang paling utama dalam Al-Quran ini dan itu. Akan tapi beliau mengajarkan bagaimana cara mengajarkan dan mendidik yang baik, menjadikan ilmu yang didengar langsung dipegang dan diingat oleh orang yang mendapatkan ilmu. Karena Rasulullah mengatakan, "Innama bu'ithtu mu'allima." Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah sebagai pendidik, pengajar, sehingga metode-metode mengajar yang baik ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk wa khairul hadyi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar dan mendidik para sahabat-sahabatnya. Termasuk di antaranya ketika bersama dengan Abu Sa'id, menjadikan Abu Sa'id ibnul Mu'alla penasaran terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang tangan Abu Sa'id sampai akan keluar, maka Abu Sa'id yang menunggu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah pun melakukan hal yang sama kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Jabir bin Abdullah, dengan cara yang sama, dengan lafaz yang sama ketika di masjid dan mengatakan dengan perkataan yang sama. Dan ketiga-tiganya ketika Rasulullah hampir keluar, Rasulullah diam, dan ketiganya yang mengatakan dan mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Mereka penasaran dan menunjukkan apa? Bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim ahrasun nasi alal khair adalah manusia-manusia yang sangat lapar terhadap kebaikan dan sangat membutuhkan terhadap ilmu, sehingga apa yang tidaklah dilakukan oleh para sahabat dan tidaklah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan itu bukan kebaikan. Maka mereka setelah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, ya, saya tidak lupa." Kemudian beliau menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul mathani, dan surat ini adalah sab'ul mathani, dan wal Qur'anul Azim. Jadi surat yang paling agung dan surat yang paling memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, adalah surat Al-Fatihah. Kemudian keutamaan yang kedua, kita bahas keutamaan setelahnya kita tutup ya. Keutamaan yang kedua yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah adalah bahwasanya surat Al-Fatihah ruqyah,
bisa dibacakan untuk ruqyah. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, kalau tadi Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, sekarang Abu Sa'id Al-Khudri, beda lagi. Beliau mengatakan, suatu ketika kita dalam perjalanan, fanazalna, kemudian kami singgah di satu tempat. Faja'at jariyatun, kemudian datanglah kepada kami gadis kecil. Faqalat, gadis kecil ini mengatakan, inna sayyidal hayy salimun, bahwasanya kepala suku ataupun kepala kabilah, kepala kampung, dia dalam keadaan salim. Ada di sini yang namanya Salim? Ada enggak? Enggak ada. Keluar ya. Salim di sini, innal hayya salim, inna sayyidal hayy salimun. Sesungguhnya kepala suku itu, kepala kabilah atau kepala kampung, dia dalam keadaan salim. Salim diartikan di sini sakit. Padahal secara tekstual artinya salim itu sehat walafiat. Dan ini termasuk dalam bahasa Arab. Menamakan orang sakit bukan sakit, akan tapi apa? Sehat. Nih si fulan sakit, tapi dikatakan tidak sakit, tidak marid. Bukan, akan tapi dikatakan salim. Ini dalam bahasa Arab ada dan termasuk mimbabit tafaul, dalam rangka supaya mengharap orang tersebut sehat kembali seperti sedia kala. Ada dalam bahasa Arab. Padang pasir dalam bahasa Arab namanya mafazah. Apa mafazah artinya? Mafazah itu selamat. Dengan harapan orang yang masuk ke padang pasir itu selamat. Padahal padang pasir apa bahasa Arabnya sohro, tapi orang Arab menamakan mafazah. Mau pergi kemana? Mafazah, selamat. Dengan harapan masuk ke situ selamat. Jadi alhasil dalam hadis ini si gadis kecil ini berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya sesepuh mereka ataupun kepala kabilahnya dalam keadaan sakit. Fahal minkum raqin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Maka dikatakan faqama ma'aha rajulun, maka berjalanlah bersama dengan gadis kecil ini seseorang. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain bahwasanya orang tersebut adalah perawi itu sendiri, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Faraqahu, kemudian meruqyahnya. Kemudian fabara'a, orang ini langsung sehat walafiat, langsung sehat. Fa'amara lahu bi 30 syatan, kemudian diberikan hadiah 30 ekor kambing. Jadi langsung diberikan upah. Dalam riwayat lain sebutkan rombongan ini datang ke kabilah tersebut minta untuk dijamu. Karena dari kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka apabila kedatangan orang yang melakukan perjalanan jauh dijamu. Nah pada saat itu tidak mau dijamu, mereka menolak untuk menjamu. Kemudian pergi rombongan ini, kemudian ada yang mendatangi mereka dan mengabarkan bahwasanya yang di kampung tersebut ada yang sakit. Maka kata yang dalam perjalanan kami tidak akan meruqyah apabila kecuali kalian memberikan kepada kami upah. Maka diberi upahlah 30 ekor kambing. Kemudian dan kepala suku ini pun memberikan kami susu. Falamma raja'a qulna lahu, maka ketika orang ini balik kepada rombongannya, maka rombongan mengatakan kepada orang tersebut, akunta tuhsinu ruqyah, apakah engkau ini bisa meruqyah? Artinya pada zaman jahiliyah ada ruqyah juga, ada. Sehingga Rasulullah pernah ditanya tentang ruqyah, maka Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa ma lam takun syirka, tidak apa-apa dengan meruqyah selama ruqyah itu tidak ada di dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang ini mengatakan, Abu Sa'id mengatakan, saya tidak bisa ruqyah aslinya, tidak bisa. Cuma saya ma raqaitu illa bi ummil kitab. Saya tidaklah meruqyah kecuali dengan membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit ini. Maka yang sakit ini pun ketika dibacakan Al-Fatihah langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit sedikit pun. Allahu Akbar. Karena yang membacanya dalam keyakinan dan kepercayaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencoba-coba, bukan ragu-ragu di dalam hatinya, bukan, akan tapi keyakinan yang luar biasa. Sehingga dalam surat Al-Fatihah ada penawar, ada sembuh, akan tapi dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, terkadang pedang yang kuat, pedang yang tajam dibawakan oleh orang yang memiliki lengan yang lemah, sehingga ketika pedang itu digunakan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Maka ketika yang membacanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan syifa, kesembuhan dari apa yang telah dikatakan dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami menurunkan dari Al-Qur'an yang di dalamnya adalah syifa, kesembuhan buat penyakit-penyakit jasmani, dan kesembuhan juga untuk penyakit-penyakit yang ada di hati, berupa kesombongan, berupa riya, berupa hasud, berupa iri, dengki. Apabila dibacakan Al-Quran, tentu dengan memahaminya dan merujuk kepada tafsir para ulama, maka hatinya menjadi lembut. Dalam beribadah, maka ia akan lebih condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menghilangkan dari hadapannya pandangan-pandangan manusia. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sami'tu katsiran Ibnu Taimiyah yaqul, saya sering kali mendengar guru saya Ibnu Taimiyah mengatakan, iyyaka na'budu ilajun lirriya. Iyyaka na'budu itu adalah penawar dan obat untuk orang-orang yang ketika beribadah di dalam hatinya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kesyirikan kecil, lebih-lebih kesyirikan besar. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan iyyaka nasta'in ilajun lil kibriya, penawar untuk kesombongan yang bisa menghinggapi hati seseorang. Bahwasanya apa yang didapat dan dilakukan oleh seseorang, baik ilmu agama, baik harta, baik apa yang telah dia lakukan, dan ia pun dipuji dengannya, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepadanya dan memudahkan untuknya. Apabila tidak dimudahkan oleh Allah, maka dia tidak akan mampu untuk melakukan apapun juga. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ini adalah penawar, ini adalah syifa. Untuk apa? Untuk orang-orang yang dalam hatinya dihinggapi kesombongan. Maka dikatakan teman-temannya dan para sahabat yang lainnya mengatakan, kami tidak akan memakan apa yang kita dapat kecuali apabila kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hal ini diceritakan kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mendengarnya, diceritakan artinya apa? Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Allah kepadanya. Tidak para sahabat datang kemudian Rasulullah menyebutkan tentang keinginan-keinginan mereka dan pertanyaan-pertanyaan mereka, tidak. Karena apa? Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Siapa yang beritahu engkau bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah ruqyah? Salah satu keutamaan dan keistimewaannya bisa dibacakan untuk
untuk ruqyah. Iksimu wadribu li bisahmin, bagilah untukku dan berikanlah untukku bagian dari daging tersebut. Ini bukan berarti Rasulullah meminta jatah, bukan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah supaya lebih menenangkan perbedaan pendapat yang terjadi ketika mereka meragukan kehalalan tentang kambing yang mereka dapat dari hasil upah meruqyah. Ketika mereka syak dan ragu-ragu, Rasulullah jawab dengan lisan beliau, kemudian Rasulullah tegaskan dengan sikap beliau untuk meminta bagian dari daging tersebut karena itu adalah halalan thayyiban, suatu yang halal. Dalam hadis lain yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Fatihah disebutkan dalam Sahih Muslim dan Al-Imam Nasa'i dalam sunannya bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengannya Jibril, ketika kami bersama dengan Rasulullah dan Rasulullah di sisinya ada Jibril, idh sami'a naqidan fawqahu, maka Jibril alaihi salam mendengar suara dari atas, dari langit. Maka malaikat Jibril alaihi salam mengangkat matanya ke langit. Kemudian beliau mengatakan, hadza babun qad futiha minas sama ma futiha qad. Ini ada pintu yang di langit yang dibuka. Karena di langit itu ada pintu-pintunya. Maka Jibril mengatakan, ini ada pintu yang di langit yang dibuka, yang ma futiha qad, dan tidak pernah dibuka sebelumnya. Qal, maka turunlah malaikat dari pintu tersebut, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka malaikat ini mengatakan, abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, Fatihatul Kitabi wa khawatimu suratil Baqarah. Bergembiralah dengan dua cahaya yang telah engkau dapatkan, dan tidaklah seorang nabi pun mendapatkan kedua cahaya tersebut. Apa kedua cahaya itu? Yaitu surat Al-Fatihah dan penutup dari surat Al-Baqarah. Sehingga keutamaan dari surat Al-Fatihah di antaranya adalah dinamakan oleh malaikat sebagai nur, sebagai cahaya, yang mana ini adalah cahaya buat orang-orang yang membacanya dan mempelajari surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita belum masuk ke dalam suratnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah ataukah bukan? Dan kembali saya tegaskan, yang saya lakukan hanya membaca dari apa yang telah disimpulkan oleh Syekh Ahmad Syakir dari kitab tafsir karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, dari 1 sampai 7 pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.